Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Dioseta Story. Seperti biasa, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah horor dan kisah mistis yang berjudul Senandung Seduh Lembayung Senja, Radio Tengah Malam. Cerita ini ditulis oleh Dioseta buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya. Nanti linknya akan saya sediakan di kolom deskripsi. Dan tidak usah lama-lama, bagaimana kelanjutan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Senandung Seduh Lembayung Senja. Rani cantik, nanti gua antar pulang ya. Seorang pria menghampiri mejaku pada saat jam istirahat. Itu Reza, teman sekelasku yang tidak pernah berhenti mencoba untuk menggodaku. Makasih, gak usah. Gua mau nyelesain masalah dulu pulang sekolah. Aku berusaha menolaknya. Memang aku sengaja menjaga jarak dari Reza, karena dia terkenal sebagai anak orang kaya yang tidak tahu sopan santun. Kecewa dengan jawabanku, Reza memukul meja dan meninggalkanku begitu saja. Aku sedikit menghela nafas lega. Semoga saja dia segera berhenti menggodaku. Waktu menunjukkan jam 3 sore. Aku dan teman kelompokku baru saja melesaikan makalah tugas kelompok kami dan bersiap untuk pulang. Anak-anak lain sudah pulang terlebih dahulu. Namun hal yang tadi aku khawatirkan itu ternyata benar terjadi. Reza dan teman-teman terlihat menunggu di depan gerbang. Aku berjalan dengan bersembunyi di belakang teman-temanku. Tapi sepertinya Reza tetap menyadarinya dan menghampiri kami hendak keluar. Ayo Rani, pulang sama gua ya. Ucapnya sambil menghadang kami. Rani itu gak mau. Dia kan udah bilang tadi. Kata salah seorang temanku mencoba membelaku. Lo gak usah ikut campur. Fikri, urus ini teman Rani. Reza mengancam sekaligus memerintahkan teman-temannya. Fikri dan teman-temannya menghampiriku dan mengiring teman-temanku meninggalkan sekolah. Kini hanya tinggal aku dan Reza di pintu gedung sekolah. Apa-apaan sih kamu Reza? Aku mencoba melawan dan meninggalkannya. Namun tubuhnya yang besar itu menghalangiku untuk keluar. Kali ini Reza semakin nekat. Ia menarik tanganku dan memaksaku menuju lorong buntu sekolah yang bisa menjadi tempat tongkrongan anak-anak yang cabut dari pelajaran. Reza, lu jangan aneh-aneh ya. Gua bakal teriak nih. Sebuah ancaman ku lontarkan kepadanya. Percuma lu teriak. Sekolah udah kosong. Itu satpam cupu. Udah gua kasih duit buat dia pergi. Udah kamu nurut aja. Wajah Reza semakin terlihat menjijikan. Ia semakin nekat memelukku, menjambak rambutku, dan mencoba untuk menciumku. Aku mencoba melawan sekuat mungkin. Namun tenagaku jelas kalah, jauh berbeda dengan Reza itu. Tolong! Bakal gue laporin. Gue pastiin lu masuk penjara. Aku mengancam pada Reza, namun malah berbalik mengancam. Coba saja kalau berani. Ku pastiin keluargamu gak akan selamat. Aku hanya menangis dan terus berteriak, berharap ada seorang yang menolongku. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Terlihat seorang pria keluar dari dalam kelas yang tak jauh dari tempatku berada itu. Tubuh Reza terlihat ditarik ke belakang, dan sebuah pukulan melukai wajahnya. Brengsek! Reza tidak terima dan mencoba membalas. Namun pria itu menahan tangannya dan membalasnya dengan sebuah pukulan telak lagi di wajahnya. Pergi lo dari sini. Nandar, ngapain lo ikut campur? Cari mati lo. Ternyata orang itu adalah Nandar, salah satu murid yang dianggap aneh di kelas sebelah. Dia dianggap aneh karena jarang berbicara dengan orang lain dan selalu sibuk dengan Walkman-nya.
Tak bergeming dengan ancaman dari Reza, Nandar malah memutar Walkman-nya yang menunjukkan rekaman yang terdengar dari Walkman-nya itu. Kalau elu cari masalah sama Rani, rekaman kejadian tadi bakal gue jadiin barang bukti buat kepala sekolah, gak buat polisi. Kali ini, Nandar yang berbalik mengancam. Reza terlihat gentar. Ia segera merapikan bajunya dan segera meninggalkan kami. Baju lu sobek tuh, pakai ini. Nandar melemparkan jaket hoodie berwarna hitam miliknya kepadaku. Makasih ya. Aku segera mengenakan jaketnya, namun Nandar terlihat meninggalkanku begitu saja. Nandar, tunggu. Segera aku berdiri dan menyusulnya, namun ia tetap berjalan tanpa memperdulikanku. Aku mengikutinya sampai keluar gerbang sekolah dan mencoba membuka pembicaraan. Makasih ya Nandar. Kalau nggak ada kamu, nggak tahu jadi apa aku tadi. Ucapku sambil mencoba mengejar berjalan di sebelahnya. Ia tidak membalas, malah membuka Walkman-nya yang mengeluarkan kaset di dalamnya. Nih, gantiin kaset gua. Tadi malah gua pakai buat ngerekam suara Reza. Nandar menyodorkan sebuah kaset bertuliskan nama sebuah band. Iya, maaf ya. Sumpah, orang ini aneh banget. Jarang-jarang aku dicuekin cowok kayak gini. Nandar, ini kaset Sheila on Seven kan? Album 07 Desember. Tanyaku sambil menunjukkan gambar di kaset itu. Iya, kamu dengerin juga. Aku tidak membalas pertanyaan dan hanya menyanyikan salah satu lirik dari kaset itu. Coba kau tunjuk satu bintang sebagai pedoman langkah kita. Hei, kok malah bengong? Aku mencoba menyadarkan Nandar yang tidak berhenti menatapku. Enggak. Suara kamu bagus. Wajah Nandar sedikit memerah, semerah senja yang mengantarkan kami berpisah di sebuah persimpangan menuju rumah kami masing-masing. Hari ini benar-benar tidak biasa. Namun rasa sesalku pada Reza seolah terlupakan ketika aku mencium aroma parfum Nandar dari hoodie yang sedari tadi tidak kulepaskan dari pelukanku. Di hari berikutnya, Reza tidak lagi berani mendekatiku. Sebagai rasa terima kasihku, pada jam istirahat, aku mengantarkan bekal makan siang ke kelas Nandar. Namun, aku tidak menemukannya di mejanya. Rani, cari siapa? Tanya Ani, salah seorang teman kelasku dulu yang kini sekelas dengan Nandar. Ani, Nandar kemana ya? Lah, tumben nyari Nandar. Ada apa? Ayo. Nggak apa-apa. Mau ngelengkapin data OSIS? Oh, data OSIS. Biasa, dia di pojok gudang. Tuh, dengerin Walkman-nya, biar nggak ketahuan guru. Oh, ya udah, oke. Makasih ya, Ani. Aku segera berlari menuju tempat yang ditunjuk oleh Ani. Dan benar, Nandar sedang menyendiri di sana mendengarkan Walkman-nya. Nandar? Aku mencoba memanggilnya, namun ia tidak bergeming. Ku lepaskan earphone dari kepalanya, dan aku berteriak sekencang-kencangnya. Woi, Nandar! Nandar langsung tersentak dengan wajahnya yang lucu. Ngapain sih Rani? Ngagetin aja. Nih, aku buatin bekal. Dimakan ya? Gak mau ah. Sebuah jawaban dingin keluar dari mulutnya. Ini enak tahu. Aku tidak menyerah. Segera aku membuka kotak bekal buatanku dan memaksa untuk menyuapkan ke mulut Nandar. Karena takut seragamnya kotor karena makanan, ia hanya pasrah menerima suapanku. Itu kamu dengerin apa sih? Sheila on Seven? Tanyaku sambil merampas sebelah earphone miliknya. Gimana bisa dengerin Sheila on Seven? Kasetnya kan belum lo ganti. Ini rekaman audio semalam, cerita horor. Cerita horor? Jangan bilang radio tengah malam. Iya, kamu dengerin juga. Gila, dengerin lah.
Aku fan beratnya Mas Ardian. Cuma akhir-akhir ini sering ketiduran, gak bisa dengerin. Aku tidak menyangka, bocah penyendiri sepertinya ternyata punya beberapa kesamaan dengan hobiku. Sama, setiap denger gue juga sering ketiduran. Makanya gue rekam biar bisa dengerin besoknya. Mau aku ikutannya? Tanpa izinnya, aku terus menggunakan sebelah earphone milik Nandar. Dan seterusnya, pojokan gudang yang kotor dan gelap ini menjadi tempat kami menghabiskan waktu istirahat dengan ditemani cerita dari radio tengah malam. Ring-ring. Suara telepon rumah berbunyi. Terlihat ibu mengangkat telepon itu. Rani, ada telepon. Suara ibu menggema sampai ke kamarku. Siapa, Bu? Ini dari Nandar. Katanya teman sekolah kamu. Tanpa lama menunggu, aku segera berlari cepat, secepat mungkin, dan merebut gagang telepon dari ibu. Ibu hanya menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuanku itu. Nandar, tumben telepon. Kenapa? Aku segera berbicara dengan menghaluskan suaraku. Semoga saja dia tidak mendengar suara teriakanku yang cempreng tadi. Kalau nggak sibuk, temenin gue, mau? Terdengar suara Nandar yang sedikit tertahan. Temenin kemana? Ke toko kaset. Kalau nggak mau, nggak apa-apa kok. Udah malam juga. Mau. Kamu di mana? Di telepon umum ujung gang rumah kamu. Aku tunggu di sini ya. Kamu sudah di dekat rumah? Kenapa nggak langsung ke sini? Tunggu di rumah aja. Enggak, gue nunggu di sini aja. Kalau nggak mau, nggak jadi aja. Balas Nandar dengan mengancam. Terdengar suaranya agak sedikit grogi. Iya ya, aku ke sana. Tunggu ya. Aku segera berganti baju, berdandan seadanya dan berpamitan kepada ibu. Nunggu lama ya? Aku menepuk pundak Nandar yang terlihat masih mendengarkan earphone dari Walkman-nya. Enggak kok, kan emang gua yang ngajak. Maaf ya, ngajak keluar malam-malam. Jawab Nandar dengan wajah yang terlihat cool, apalagi didukung dengan setelannya yang cukup keren saat berpakaian bebas. Kok minta maaf? Gak apa-apa kok, aku senang. Aku membalas ucapannya, namun aku yakin saat ini mukaku pasti terlihat memerah. Apalagi tangan Nandar mencoba menggandeng tanganku dengan ragu. Tanpa mengiyakan kesempatan, aku meraihnya dan menyandarkan kepalaku di kepalanya. Sangat menyenangkan. Nandar memiliki selera musik yang bagus. Banyak sekali kaset yang ia rekomendasikan, dan dia berjanji akan meminjamkan miliknya padaku. Sayangnya, hal yang tidak diduga terjadi. Saat perjalanan pulang, kami berpapasan dengan Reza dan teman-temannya. Wajahnya terlihat kesal, menatap ke arah kami. Segera saja Nandar maju dan menyembunyikanku di belakangnya. Oh, jadi kamu lebih memilih bocah anjing ini daripada gua? Ucap Reza dengan wajah yang kesal. Aku tidak menjawab dan hanya bersembunyi di belakang Nandar. Udah Reza, jangan ganggu Rani lagi. Sekarang dia pacar gua. Pacar? Nandar bilang aku pacarnya. Sumpah demi apapun, walaupun di tengah ancaman Reza, aku merasa senang. Rasanya aku ingin segera memeluk punggung Nandar. Lihat aja kamu Rani, nanti elu yang bakal mati-matian nyariin gua. Ancam Reza yang segera meninggalkan kami bersama teman-temannya. Setelah kepergian Reza, Nandar mengantarku sampai di depan rumah. Nandar, tadi kamu bilang ke Reza kalau aku pacar kamu. Oh iya, sorry, maaf ya. Gak boleh ya? Boleh kok, boleh. Sebuah kecupan ku berikan ke sebelah pipi Nandar dan segera masuk dengan menahan rasa malu. Aku melihat dari jendela, Nandar masih di depan rumah sambil memegang pipi yang aku cium itu, dengan senyum di wajahnya sebelum ia berlari untuk pulang. Keesokan harinya, aku sah menjadi pacar Nandar. Semua rasa begitu menyenangkan. Aku selalu berangkat pagi, tidak sabar untuk selalu bertemu dengan Nandar.
Dan jam istirahat selalu kami habiskan berdua di pojokan gudang dengan mendengarkan Walkman-nya. Namun sayangnya, hal indah itu tidak berlangsung lama. Hujan deras terjadi sepanjang hari hingga malam. Sepulang sekolah, aku hanya menghabiskan waktu di rumah hingga malam dan tertidur. Tak lama setelah aku memejamkan mata, suara petir yang menggelegar membangunkanku. Lampu kamarku tidak lagi menyala. Aku mencoba melawan rasa kantukku untuk keluar. Namun itu semua terhenti oleh suara ketukan di jendela kamarku. Kamarku di lantai 2. Lagi pula di luar hujan deras. Bagaimana bisa ada seorang mengetuk kamar jendelaku? Aku mendekati jendela kamar, mencoba memastikan asal suara itu. Namun belum sempat mendekat, jendela kamarku itu bergetar dengan sendirinya. Sebuah tangan besar yang pucat dan basah merayap mencoba masuk ke kamar. Perlahan mulai terlihat rambut yang acak-acakan dan wajah sesosok makhluk yang menyeringai dengan mulutnya yang dipenuhi taring berlahan masuk ke kamarku. Tubuhku terjatuh. Rasa takut yang muncul mencegahku untuk berlari. Setan itu merayap di tanah menghampiriku. Aku berusaha menyeret kakiku menuju pintu dan berusaha membukanya. Namun itu semua percuma. Sebuah kekuatan menahan pintu ini untuk terbuka. Tolong! Tolong! Aku mencoba berteriak sekeras mungkin. Namun suara derasnya hujan menyamarkan suaraku. Tangan pucat itu menahan kakiku dan perlahan merayap menindih tubuhku. Saat ini di hadapanku terbaring sesosok wajah makhluk wanita pucat yang menyeringai, menjilati wajahku. Sungguh menjijikan, namun tubuhku sama sekali tidak dapat bergerak. Tidak berhenti sampai di situ, perlahan makhluk itu turun menjilati seluruh tubuhku, mulai dari payudara hingga kemaluanku, sebelum akhirnya kesadaranku menghilang. Rani, bangun Rani. Sayup-sayup terdengar suara ibu memanggil. Aku membuka mata dan terlihat dari jendela, langit sudah mulai terang. Udah pagi ya, Bu. Rani telat. Ya Tuhan, Rani. Melihatku tersadar, spontan ibu memelukku, dan aku tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Tadi, Ibu ngelihat kamu tidur di lantai, terus nggak bisa dibangunin. Ini udah siang. Udah, kamu bolos saja ya, istirahat dulu, biar Ibu siapin sarapan. Aku hanya mengangguk, menelaah apa yang sedang terjadi dan menghabiskan waktu seharian untuk beristirahat. Pagi Rani, udah sehat? Katanya kemarin sakit. Tanya teman sekelasku, yang ternyata mengkhawatirkan keadaanku. Iya, udah sehat kok. Cuma kecapean. Jawabku untuk menghindari basa-basi. Tidak seperti biasa. Kali ini aku tidak mampu berkonsentrasi dengan pelajaran. Ada sesuatu yang mencoba muncul di pikiranku. Jam istirahat datang. Nandar datang menghampiriku. Namun aku seolah merasa tidak peduli. Entah apa yang terjadi denganku. Semua terasa tidak nyaman. Seperti aku harus mencari sesuatu yang bisa membuatku tenang. Bel sekolah berbunyi. Aku berjalan meninggalkan sekolah. Terlihat seorang pria berjalan menghampiriku. Itu Reza. Ia tidak menoleh kepadaku. Namun, saat kami berpapasan, ia membacakan sebuah kalimat yang tidak terdengar dengan jelas di telingaku. Perlahan seluruh tubuhku terasa panas. Aku berusaha berjalan secepat mungkin, mencapai rumah dan mengunci diri di kamar. Ada yang tidak beres dengan tubuhku. Dan anehnya, mengapa wajah Reza muncul terus-menerus di pikiranku? Menjelang malam, rasa gelisah semakin menjadi-jadi. Kali ini, setiap aku menutup mata, terlihat Reza yang sedang menunggu di halaman belakang sekolah. Aku tidak kuat menahan, sampai akhirnya aku berlari keluar rumah menuju tempat yang ditunjukkan oleh pikiranku itu. Gila, beneran datang dia.
Ucap Reza yang benar berada di halaman belakang sekolah bersama temannya Fikri. Reza, lo udah ngapain gua? Tanyaku yang berusaha menahan rasa gelisah. Reza mendekat. Dadanya yang besar sekarang tepat berada di hadapanku. Kali ini jantungku berdetak dengan kencang, seperti mau meledak. Sebuah hasrat muncul untuk menyentuh tubuh Reza. Aku mencoba bertahan hingga tanganku menggenggam lengan Reza. Namun semakin aku menyentuhnya, rasa panas semakin menjalar ke bagian sensitifku, hingga aku tidak bisa bertahan dan memeluk tubuh Reza. Enak aja. Gua gak bakal ngapa-ngapain elu. Reza menolak dan mendorong tubuhku menjauh. Reza, tolong. Aku mencoba memeluknya lagi, mencoba memenuhi hasratku. Akal sehatku sudah tidak lagi bekerja. Reza terus berusaha menolakku. Namun rasa aneh yang muncul memaksaku untuk terus memohon kepadanya. Oke, gua kasih yang lu mau. Tapi elu turutin semua perintah gua. Bilang sekarang, gua cinta sama Reza. Tubuh gua sepenuhnya milik Reza. Reza memerintahku dengan senyuman yang terlihat semakin jahat. Aku mengikuti semua yang dia ucapkan. Terlihat temannya Fikri sedang merekamku dengan handycam di tangannya. Sekarang buka baju lu dan memohon sama gua. Aku ingin sekali menolak, tapi tubuh ini benar-benar memaksa untuk dijamah oleh Reza. Pada akhirnya aku melakukan semua yang diminta oleh Reza. Tak tahan melihat keindahan tubuhku, Reza pun segera menarik rambutku, menciumi seluruh tubuhku, dan memperkosaku di hadapan teman-temannya. Keesokan harinya aku tidak masuk sekolah. Pikiranku sangat kacau, hanya Reza yang ada di pikiranku. Setelah jam sekolah, aku selalu bergegas menuju sebuah kos yang disewa oleh Reza dan melayani nafsu bejatnya. Kegilaan Reza tidak berhenti sampai di situ. Ia mengajakku pergi ke sebuah taman kota. Terlihat seorang pria sedang duduk di sana. Itu adalah Nandar. Aku sungguh-sungguh tidak mampu menatap wajahnya. Rani, apa-apaan ini? Ucapnya mempertanyakan apa yang sedang terjadi. Aku hanya membuang muka, berusaha menahan hasratku pada Reza dan rasa sedihku kepada Nandar. Dengar Nandar, Rani sekarang cewek gua. Bukan. Rani pelacur gua. Rani, kesini. Tenang aja. Aku akan melindungi kamu. Nandar mencoba meraihku, namun Reza menjambak rambutku dan menarikku ke arahnya. Kasian lo Nandar. Wanita cantik begini lo sia-siain. Tetap aja, gua yang dapatin perawannya. Iya kan? Reza membisikkan sebuah kalimat yang terucap seperti mantra ke arahku. Seluruh badanku menjadi panas seolah siap untuk menggila. Raniku yang cantik. Sekarang buka semua bajumu. Iya. Tunjukkan keindahan tubuhmu yang tidak pernah disentuh sama bocah cupu itu. Suara Reza terdengar seperti perintah bagiku. Aku menanggalkan pakaianku satu persatu sesuai perintah Reza. Nandar mencoba menghentikanku, namun teman-temannya Reza mendekat untuk menahannya. Kini aku berdiri di hutan taman kota tanpa sehelai benang pun. Aku tidak dapat menahan gairah atas Reza dan menggapai tangannya untuk memuaskan hasratku. Kamu gila Reza. Ini pasti ilmu pelet. Brengsek kamu. Nandar terlihat marah dengan mukanya yang merah padam. Aku sudah bilang, Ranilah yang akan mengemis-kemis ke gua. Paham? Tenang Rani. Aku akan cari cara menghilangkan ilmu pelet ini. Ucap Nandar padaku yang aku tidak pedulikan sama sekali. Percuma Nandar, percuma usahamu akan sia-sia. Awalnya, aku ini memang menggunakan rambut Rani. Tapi itu tidak cukup. Saat Rani jatuh ke pelukanku dan mengikuti seluruh perintahku,
aku mengikat perjanjiannya dengan darah menstruasinya. Saat pelet ini hilang, itu hanya saat kematiannya saja. Gila, kamu akan membayar atas semua yang kamu perbuat. Nandar terlihat semakin tidak mampu menahan emosinya. Ia mengepalkan tangannya dan bersiap menghajar Reza. Namun teman-teman Reza menahan dan balik menghajar Nandar. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Nandar. Terlihat wajahnya berlumuran darah bercampur dengan air mata saat melihat Reza dengan menikmati tubuhku di hadapan Nandar. Setelah puas dengan apa yang dia perbuat, kami semua meninggalkan Nandar tergeletak babak belur di taman kota. Reza membawaku pergi bersama teman-temannya menggunakan mobilnya. Kita akan pergi ke sebuah villa jauh dari tempat kami tinggal. Di sanalah Reza dan teman-temannya akan puas menikmati tubuhku. Terlihat Walkman radio kesayangan Nandar masih menyala, menemani tubuhnya yang terbaring tak berdaya. Selamat malam para pendengar, kembali lagi di Radio Tengah Malam. Masih bersama saya Ardian, penyiar favorit kalian. Hari ini kita membahas tentang apa ya? Kalau tentang pelet, gimana? Ilmu pelet sudah banyak didengar oleh sebagian banyak orang. Tingkatannya pun bermacam-macam, sesuai dengan benda pribadi milik korban yang dijadikan pengikatnya. Yang mengerikan lagi apabila pelet dirapalkan menggunakan darah menstruasi dari korbannya. Hampir sama sekali tidak ada penangkalnya, kecuali katanya nih ya, ada satu ilmu yang hanya bisa didapatkan dari Gunung Lawu yang mampu mematahkan kekuatan dari pelet ini. Oke, mau tahu lebih jelasnya? Stay tune terus di Radio Tengah Malam. Kita berpindah ke sudut pandang Nandar. Selangkah demi selangkah, aku tertatih-tatih menuju ke rumah sakit. Seluruh tubuhku terasa sakit oleh luka-luka yang dihasilkan oleh teman-teman Reza. Tapi itu tidak lebih sakit dari apa yang aku rasakan setelah melihat perlakuan Reza pada Rani. Hei Nandar, dari mana kamu pulang selarut ini? Pakai babak belur lagi. Berantem kamu. Teriak ibuku menyambutku dari dalam rumah. Terlihat seorang pria yang tidak aku kenal setengah telanjang di sofa rumah kami dengan tumpukan botol-botol minuman keras. Aku hanya menoleh dan masuk kamar dengan membanting pintu. Dak! Dasar bocah gak tahu diuntung. Awas saja sampai kamu bawa masalah ke sini. Ucap ibu sambil memukul pintu kamarku sekencang-kencangnya. Sudah. Itu anak sial yang kamu ceritakan itu kan? Cuekin aja. Mending kita senang-senang lagi. Nih, minum. Dari dalam kamar terdengar suara laki-laki itu sedang berusaha menarik ibuku untuk meneruskan kesenangannya. Hal ini sudah sering terjadi. Sudah sering ibuku itu membawa laki-laki yang berbeda ke rumah, dan ia akan selalu mengamuk jika aku tanya siapa mereka. Ayah? Tidak, aku tidak punya ayah. Ayahku adalah salah satu di antara laki-laki itu yang berhasil menghamilinya. Aku bisa hidup sampai seumur ini berkat belas kasihan dari almarhum kakekku yang selalu merawat dan melindungiku dari tingkah laku seorang yang harusnya tidak pantas ku sebut ibu. Aku mengenakan earphone-ku dan menyetel sekeras-kerasnya suara untuk menghindari dari suara di luar kamar yang selalu membuatku merasa jijik. Kembali lagi di Radio Tengah Malam. Sesuai janji kita akan membahas tentang mitos pencarian ilmu di Gunung Lawu. Konon, Gunung Lawu ini mempunyai sebagian mitos mengenai bermacam-macam misteri. Salah satunya adalah pasar setan yang mirip dengan pasar bubrah di Merapi. Saat seorang manusia biasa tersesat di pasar setan ini, itu akan menjadi petaka. Konon saat mendengar suara ramai di suatu tempat di Gunung Lawu ini, kita harus membuang salah satu barang yang kita bawa dan mengambil sesuatu dari sana, seperti ranting, daun, atau sejenisnya. Nah, lain halnya, bila sampai ke pasar setan adalah mereka yang memang sedang mencari ilmu. Tempat itu merupakan salah satu tempat terbaik untuk
berinteraksi dengan makhluk gaib untuk mendapatkan ilmu itu. Ilmu pusaka kodam hingga penawar ilmu hitam seperti santet ataupun pelet bisa didapatkan di tempat ini. Tentunya itu semua tergantung bayaran apa yang kalian tawarkan. Gunung Lawu. Mungkin itu bisa menjadi cara untuk membebaskan Rani dari pelet yang diberikan oleh Reza. Kalau Reza saja bisa mendapatkan ilmu pelet itu, harusnya aku juga mampu mendapatkan ilmu yang bisa menghentikannya. Tanpa pikir panjang, aku segera membereskan barang-barang ke dalam tas. Seluruh perlengkapan yang kurasa dibutuhkan untuk mendaki, kupersiapkan dengan benar. Berbekal uang tabungan yang aku miliki, aku segera pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah peduli apa aku akan kembali ke rumah ini atau tidak. Sudah lewat tengah malam, aku berjalan kaki menuju terminal. Kurang lebih 1 jam lamanya, bis jurusan Karanganyar yang aku cari sudah terparkir di sana. Namun, aku harus menunggu hingga pagi sebelum bus ini berangkat. Aku tertidur di salah satu kursi bus yang menuju ke Karanganyar. Menjelang pagi, kernet bus membangunkanku dan memastikan tujuan sekaligus menarik biaya tiket. Masnya gak apa-apa toh? Itu lukanya banyak loh, diobati dulu. Ini, ucap kernet itu yang kembali lagi dengan membawa perlengkapan P3K. Dikeroyok preman ya mas? Tanyanya padaku. Aku hanya mengangguk. Tidak mungkin aku menceritakan kejadian semalam. Segera aku bersihkan luka-lukaku dan mengembalikan kotak P3K kepada kernet tadi. Sungguh lucu, bahkan kernet bus yang tidak aku kenal bisa lebih memperhatikanku dibanding dengan ibuku sendiri. Sepanjang jalan, kuhabiskan dengan mendengar lagu dari Walkman peninggalan kakekku ini. Sampai ada seorang kakek tua yang naik dari Indramayu, duduk di sampingku, dan mulai mengajakku berbicara. Mas, tujuannya kemana? Ke Karanganyar, Mbah. Aku menjawab dengan seperlunya saja. Namun kakek itu menatapku dengan senyuman yang cukup aneh. Ke Gunung Lawu kan? Ucap kakek itu. Tunggu, bagaimana kakek itu tahu atau bisa tahu tujuanku? Tidak mungkin. Aku bilang soal tujuan dan maksudku kepada orang asing ini. Bukan, Mbah. Saya mau ke Tawangmangu. Jawabku dengan berbohong. Kakek itu mengerutkan dahinya seolah tidak percaya dengan jawabanku. Ya udah, kalau tidak mau jujur, percuma. Kalau mau ke Gunung Lawu, kalau tidak tahu bayaran atas apa yang kamu cari. Balasnya lagi sambil menutup mata dan bersiap untuk tidur. Aku kaget dengan pertanyaannya. Dia benar. Aku tidak mempersiapkan apapun atas bayaran ilmu yang aku cari. Aku berpikir berkali-kali hingga memutuskan berkata jujur kepada kakek itu. Maaf, Mbah. Benar, saya mau ke Gunung Lawu. Ada hal yang penting yang harus saya dapatkan di sana, Mbah. Mbah itu tersenyum dengan posisinya yang tertidur dalam posisi duduk. Nanti, saat kamu turun di terminal, berjalanlah ke arah timur. Di sana, ada seorang yang menjual seekor ayam cemani berwarna hitam di seluruh tubuhnya. Itulah bayaran atas ilmu yang kamu cari itu. Ucap kakek itu tanpa terbangun dari posisi tidurnya. Ya, Yang tahu. Air minum. Yang tahu. Rokoknya mas, rokok mas, rokok. Tahu goreng. Suara pedagang asongan mengalihkanku dari ucapan kakek itu. Sama sekali tidak lama, namun ketika aku menoleh kembali ke arah kakek itu, ia sudah tidak ada di tempat. Sepertinya aku mengerti. Sejak tadi aku sudah memulai perjalanan gaib. Tinggal satu cara untuk membuktikannya. Apakah aku benar-benar akan bertemu penjual ayam cemani seperti yang diucapkan oleh kakek itu atau tidak? Menjelang sore, bis sudah terparkir di terminal sesuai ucapan kakek itu. Aku mencoba berjalan ke arah utara, mencoba mencari seorang yang dimaksud kakek itu tadi.
Cukup lama aku berjalan hingga berhenti di sebuah warung tua. Warung itu terletak di pinggir jalan, namun seperti tidak ada seorang pun yang menyadari keberadaan tempat itu. Seorang pria yang menjaga warung itu terlihat menatap ke arahku, seolah aku mendapat kepastian bahwa itu tempat yang aku cari. Segera aku menghampiri tempat itu. Namun belum sempat berbicara, orang itu sudah terlebih dulu berkata kepadaku, "Itu ayamnya, Mas. Sudah disiapin. Tinggal bayar saja." Ucap pria itu kepadaku. Aku di situ hanya terheran. Namun semenjak sadar bahwa ini adalah perjalanan gaib, sudah sewajarnya hal seperti ini terjadi. Berapa harganya, Pak? Semua uang yang jenengan punya. Ucapnya tanpa ragu. Tidak mungkin aku menggunakan semua uang yang aku miliki. Aku masih harus kembali ke Jakarta nanti. Tapi aku berpikir pasti ada tujuan atas semua pembayaran itu. Iya, Pak. Ini, Pak. Aku memberikan seluruh uang yang kupunya yang jumlahnya cukup banyak, tanpa menyisakan sepeser pun. Bagus. Saat mulai perjalanan ini, kamu harus meninggalkan semua hal duniawi. Itu, bawa ayamnya. Dan ini, dimakan sebelum kamu melanjutkan perjalanan. Sepiring nasi dengan lauk pecel yang diisi dengan berbagai dedaunan yang tidak aku kenal diberikan kepadaku. Segelas air juga sudah tersedia di sampingnya. Aku baru ingat, sejak semalam, sama sekali aku belum makan. Segera saja aku berterima kasih dengan menghabiskan makanan itu. Setelah ini, kamu tidak akan merasa lapar. Ya udah, lanjutkan perjalananmu. Benar juga, makanan yang hanya sedikit itu membuatku sangat kenyang. Aku segera berterima kasih dan meninggalkan warung itu, dengan membawa keranjang dengan berisi ayam yang berwarna hitam tanpa noda sedikit pun. Tanpa adanya uang, aku mencari tumpangan dari kendaraan-kendaraan yang lewat dan dilanjutkan berjalan kaki untuk tiba di gerbang pendakian Gunung Lawu di sebuah komplek candi yang cukup luas. Mas, ke Gunung Lawu benar lewat sini kan? Ucapku pada seorang yang sedang berjaga di sana. Orang itu melihatku membawa seekor ayam seolah mengerti sesuatu. Iya, Mas, benar. Tapi Masnya yakin mau ke sana? Orang itu memastikan kepadaku. Aku hanya mengangguk. Tak ada pilihan lain bagiku untuk mundur. Semakin lama aku menunda, semakin juga aku tidak yakin dengan kondisi Rani. Mas coba pikir-pikir dulu ya. Lebih baik Masnya. Belum sempat selesai berbicara, suara seorang kakek memotong ucapannya. Hei, pemuda, kemari. Itu adalah kakek yang tadi berada di sampingku saat di dalam bus. Aku meninggalkan pria itu dan menghampirinya. Jalan yang kamu tuju ke arah sana. Setelah kamu melewati percabangan pohon cemara, kamu akan menemukan sebuah padang yang dipenuhi ilalang. Ingat, yang kamu cari adalah sosok harimau. Iya, Mbah. Baik, Mbah. Ucapku tanpa membantah kata-katanya. Sudah cukup banyak keanehan yang terjadi selama perjalanan ini. Jangan bertransaksi dengan siapapun, kecuali sosok harimau. Ingat itu. Untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di part berikutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.